Puspita, ada Mbak Puspita, ada Mbak Putri, ada Bapak Andrianto, ada Mbak Mutia, ada Mbak Siska, Mbak Yulia, dan Mbak Aulia. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:30, ini sudah jauh dari jam yang kita jadwal seharusnya. Kita mulai saja acara diskusi hari ini. Hari ini materi akan disampaikan oleh Dr. Jamaluddin Lukman, dan semestinya Mbak Aulia yang akan menjadi moderator acara hari ini. Namun beliau sedang ada keperluan sebentar karena ada pasien. Maka untuk sementara saya ambil alih. Nanti kalau Mbak Aulia sudah selesai dengan pasiennya, Mbak Aulia lagi yang akan menghandle acara ini. Oke, jadi materi kita adalah tips aman berpuasa bagi penyandang hipertensi. Ya, seperti kita tahu bahwa peserta Prolanis ini ada dua, dia dari diabetes mellitus dan hipertensi. Maka rasanya ini materi yang sangat cocok yang akan dibawakan oleh Dr. Jamal. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Silakan Dr. Jamal untuk memulai materinya. Baik, terima kasih Bu Adriani atas sambutannya dan mempersilahkan waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, Ibu, Tuan, Puan semua, saya Dr. Jamaluddin Lukman. Mungkin bisa di next Mas Fajar. Saya Dr. Jamaluddin Lukman dari Klinik Budi Pratama. Saya lulusan dari Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun lulusnya saya masih baru lulus ya, masih tahun 2021 kemarin baru lulus, alhamdulillah. Dan juga untuk alamat saya saat ini di Cilengsi, Bogor. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai, marilah kita membaca alhamdulillah, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa berkumpul di acara Prolen ini secara daring ya, bertatap muka, sharing-sharing tentang DM dan hipertensi, utamanya tentang puasa. Bapak Ibu sekalian, kita tahu sendiri, kita semua ketahui bahwa diabetes dan hipertensi itu merupakan penyakit kronik yang menjadi masalah kesehatan di Indonesia, yang mana kedua penyakit ini merupakan hulu dari penyakit-penyakit katastrofik yang membutuhkan biaya tinggi. Apa-apa saja penyakit-penyakit katastrofik, contohnya ada penyakit jantung koroner, gagal jantung, stroke, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kedua penyakit katastrofik ini bisa dicegah dengan mencegah penyebabnya, yaitu DM dan HT. Nah, dari Riskesdas Indonesia itu kita ada peningkatan ya dari tahun 2013 ke 2018 yang DM ada 8,9. Dan juga hal ini tentunya menjadi masalah bagi tenaga kesehatan dan juga fokus-fokus kesehatan kita, bagaimana caranya mengurangi pasien-pasien penyakit kronis seperti DM dan hipertensi. Contohnya adalah salah satunya dengan Prolaris ini. Nah, untuk pasien DM dan HT itu utamanya pasien DM diabetes itu perlu kita nilai apakah dia berisiko menjalankan ibadah puasa atau tidak. Biasanya yang perlu diperiksa itu adalah stratifikasi resiko atau asesmen pre-Ramadan. Biasanya semenjak tahun 2021 itu ada asesmennya bahwa bagaimana sih resiko atau asesmen daripada pasien-pasien diabetes, apakah dia bisa untuk berpuasa atau tidak. Next. Nah, ini contoh-contoh penyebab-penyebab daripada penyakit hulu daripada penyakit-penyakit katastrofik. Salah satunya DM, hipertensi, kolesterol tinggi, dan obesitas. Dan kita semua tahu dari beberapa webinar, beberapa seminar dan diskusi lain sebelumnya bahwa salah satunya adalah dengan menjaga pola makan, makan rendah gula, garam, dan lemak, perbanyak makan sayur, menurunkan berat badan, dan olahraga teratur. Next.
Next, Mas Fajar. Nah, dari semua cara-cara atau promosi kesehatan yang kita lakukan itu sebenarnya salah satunya bisa dikontrol dengan puasa. Nah, ada beberapa dalam kesehatan itu cara-cara berpuasa seperti intermittent fasting yang mana dia puasa 16 jam, terus makan 8 jam, eat stop eat method yang mana dia makan sehari besoknya nggak makan, ada juga alternate day fasting dan juga ada warrior fasting. Ini lebih aneh juga tuh. Dia makan 20 jam, puasa 20 jam, 4 jamnya dia makan. Tapi kita sebagai seorang muslim itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada yang lebih bagus yaitu dengan puasa Ramadan, dan puasa Ramadan ini cocok seperti intermittent fasting yang 16 jam atau kita di Indonesia puasanya bisa 13 jam lalu sisanya kita makan. Next. Beberapa filsuf kuno itu menyebutkan bahwa puasa itu menyehatkan mental. Itu tertulis dalam Plato dan Platikus. Tapi kalau misalnya peneliti modern di dalam bukunya Wyfast, Alan Scott mengatakan bahwa puasa itu bisa membuat orang lebih muda, menurunkan tekanan darah dan gula darah dan lemak darah, mengontrol hawa nafsu seksual, menghambat proses penuaan, dan juga merupakan proses detoksifikasi natural, dan juga mengendorkan ketegangan jiwa dan pengendalian diri dan lebih baik. Nah, semua ini sebenarnya sangat baik untuk pasien-pasien DM dan HT. Dari manfaat-manfaat yang telah dipaparkan oleh Profesor Alan Scott di bukunya di Wyfast. Next. Nah, kita dalam orang Muslim itu kan sudah tahu sendiri ya kalau misalnya kita itu diwajibkan berpuasa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan itu diwajibkan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu untuk apa? Untuk bertakwa. Next. Tapi Allah juga memberikan keringanan bagi orang-orang yang dan barang siapa yang sakit atau perjalanan yang dia tidak berpuasa maka wajib menggantinya. Nah, sebenarnya kita boleh untuk sakit untuk tidak berpuasa apabila kita sakit dan itu ada jawabannya pada 2 ayat setelahnya. Next. Nah, ini masih lanjutan dari manfaat puasa dari beberapa literatur. Next. Nah, lanjut tips aman berpuasa bagi penyandang hipertensi. Sebenarnya kalau misalnya kita ada hipertensi itu kita bisa nggak puasa apabila tensinya itu sangat tinggi. Tapi apakah bisa juga pengidap hipertensi boleh menjalani puasa? Bagaimana aturan dan amannya? Nah, jawabannya itu sebenarnya aman karena dari beberapa penelitian tadi bahwa hipertensi itu bisa menurunkan kadar LDL, kadar kolesterol, dan lain sebagainya, yang mana merupakan itu tadi adalah penyebab-penyebab peningkatan tekanan darah. Nah, salah satunya dengan amannya kita untuk berpuasa saat Ramadan, khusus untuk penderita hipertensi sebenarnya tidak cukup banyak ya larangannya. Paling ada sekitar beberapa, salah satunya yaitu hindari makan makanan yang asin atau makanan-makanan tinggi garam, diet tinggi garam. Ini sebenarnya sebelum puasa pun kita emang sudah dilarang ya sebenarnya, bukan dilarang, dibatasi untuk makanan-makanan tinggi garam. Kenapa? Karena sebenarnya konsumsi garam berlebih itu akan meningkatkan jumlah natrium atau garam dalam sel yang mana nanti akan mengganggu keseimbangan cairan. Nah, cairan-cairan ini ke dalam sel ini akan mengecilkan pembuluh darah kita sehingga jantung kita itu harus memompa darah lebih kuat yang mana itu akan berakibat meningkatkannya tekanan darah. Tapi apakah memang tidak boleh sama sekali untuk mengkonsumsi garam? Biasanya kan kalau makan tanpa garam itu hambar ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya bukan berarti tidak boleh, tapi tetap bisa, tapi maksimal kurang dari 1 sendok teh. Yuk, next. Kedua, cukupi kebutuhan cairan. Orang hipertensi, karena dia misalnya ada retensi cairan atau kekurangan cairan, itu bisa membuat pembuluh darah mengencang, yang mana nanti akan ginjal menghasilkan lebih sedikit urin dan itu akan memacu pembuluh darah bekerja lebih keras hingga menyebabkan tekanan darah tinggi. Makanya orang-orang yang hipertensi itu dianjurkan untuk minum banyak, minimal 1.500 sampai 2.000 cc. Atau misalnya dari beberapa
edukasi kesehatan sebelumnya bahwa minumnya kita itu 2 gelas saat dengan formasi 2-4-2, 2 gelas saat berbuka, 4 gelas saat 2 gelas saat buka, 4 gelas saat antara buka ke sahur, dan juga 2 gelas saat sahur. Kenapa ini penting? Karena ya itu tadi, biasanya kalau misalnya kekurangan cairan itu nanti bisa menyebabkan pembuluh darahnya itu bekerja lebih keras sehingga menyebabkan tekanan darah tinggi. Next. Yang ketiga adalah minum obat secara teratur. Ini berulang kali dan bahkan sebelum puasa juga sudah disebutkan bahwa jika ada tekanan darah tinggi, jangan sampai kita malas-malas minum obat, atau misalnya sampai obatnya itu kita minumnya bolong-bolong. Dan juga kalau misalnya kita minum obat itu jangan pas hanya ada keluhan, misalnya, aduh saya sakit kepala ini biasanya karena tensi tinggi. Padahal untuk mengetahui tekanan darah tinggi itu sebenarnya bukan dari gejala bahwa dia darah tinggi, bahwa dia sakit kepala, tapi ada juga tekanan darah tinggi yang misalnya dia di atas 160 tapi dia tidak merasakan apa-apa. Makanya untuk mencegah komplikasi ke arah tadi penyakit-penyakit katastrofik yang tadi itu, salah satunya stroke dan yang lain sebagainya, akan lebih baik jika kita mengkonsumsi obatnya secara teratur, utamanya ketika puasa. Dan untuk pengaturan-pengaturan obat ketika berpuasa itu biasanya akan dikonsulkan ke dokter. Kalau misalnya amlodipin kan mudah ya, itu sekali doang waktu malam. Tapi kalau misalnya kaptopril kan ada yang 3 kali. Nah, 3 kali itu bisa nanti diakali dengan 2 kali, misalnya pas pagi, mohon maaf, pas sahur dan juga pas malam. Itu nanti mungkin bisa Bapak Ibu sekalian konsultasikan kepada dokter-dokter BPRI saat ada pekan edukasi. Next. Konsumsi sayuran berserat. Nah, ini salah satunya ada hubungannya dengan peningkatan kecukupan cairan, dan juga ternyata sayur-sayur dan buah-buahan itu bisa membantu mengendalikan tekanan darah, karena adanya kalium dari misalnya pisang, melon jeruk, sawi, atau brokoli bayam, yang mana meredakan kalium ini bisa meredakan ketegangan di dinding pembuluh darah sehingga mampu menurunkan tekanan darah. Nah, makanan-makanan yang tinggi kalium ini juga dapat mengurangi kadar garam berlebih dalam tubuh dengan cara mengeluarkannya melalui urin. Yang mana kita tahu sendiri bahwa garam itu musuh alamiahnya bagi penyandang hipertensi yang sudah dijelaskan di poin pertama tadi. Next. Selanjutnya olahraga. Nah, olahraga ini ketika puasa bukan berarti kita tidak harus olahraga. Olahraga itu kita tidak sama ya antara satu orang dengan yang lain. Itu biasanya itu kita sesuaikan dengan kondisi fisik kita. Ada yang bisa dia berapa menit, ada yang bisa dia berjalan kaki berapa menit, ada yang bisa jogging berapa menit. Tapi sesuai dengan kapasitas dirinya aja. Yang penting bergerak, membakar kalori dan membakar lemak. Dan olahraganya itu nggak usah berat-berat, cukup seperti jalan kecil, lari kecil, senam. Nah, untuk orang hipertensi, kalau memang dia tidak ada tidak ada keluhan gula atau diabetes mellitus, itu bisa dia sebelum berbuka dia boleh jalan-jalan kecil atau sekitar komplek itu boleh. Karena kan kalau misalnya ada gula atau misalnya ada diabetes mellitus, itu kalau misalnya olahraga sore justru itu dia tidak dianjurkan karena bisa menyebabkan hipoglikemi. Nanti akan saya bahas lebih lanjut di orang yang dengan diabetes. Terus next. Oh ya, sebenarnya ada beberapa lagi ya kalau misalnya untuk orang-orang berpuasa itu, yang untuk lansia utamanya itu cukup istirahat, karena kalau misalnya kita kurang istirahat itu nggak bagus bagi tubuh ya, karena hormon baiknya itu nggak ada, lebih tinggi hormon stresnya, yang mana hormon stresnya ini bisa menyebabkan tekanan darah naik. Untuk gejala dan tanda pasien hipertensi yang perlu diwaspadai apabila Bapak Ibu ada keluhan seperti tekanan darahnya terlalu tinggi, itu seperti dia ada merasa dadanya sesak, pusing, dan nyeri dada. Itu perlu diwaspadai dan boleh untuk berhenti puasa. Dan juga jangan lupa kalau setiap berpuasa itu dicek tekanan darahnya. Apakah tekanan darahnya lebih dari 180 dan 180/100, nah itu harus di stop puasanya dan segera ke rumah sakit. Dan juga apabila tekanan darahnya itu rendah di bawah 90/50. Nah, selanjutnya tips untuk penyandang diabetes. Adapun untuk penyandang diabetes,
kita itu ada beberapa poin-poin yang harus kita perhatikan. Kita lihat stratifikasi resiko kita untuk berpuasa. Apakah kita resiko rendah, resiko sedang, atau resiko tinggi. Nah, selain dari kita kotak-kotakan resiko-resikonya, itu kita juga harus tahu bagaimana caranya rekomendasi-rekomendasi dari resiko-resikonya kita itu. Nah, setelah diketahui rekomendasinya, biasanya nanti akan ada pemeriksaan gula darah mandiri. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengetahui atau men-screening adanya hipoglikemia atau hiperglikemia, yang mana apabila dua keadaan atau dua kondisi ini terdapat pada Bapak Ibu yang sedang berpuasa, maka disarankan untuk berhenti berpuasa. Makanya jikalau memungkinkan bisa dipersiapkan adanya pemeriksaan gula darah mandiri yang ada di rumah. Terus yang keempat, bagaimana menjalankan olahraga selama berpuasa Ramadan dan juga pengaturan terapinya. Next. Nah, ini adalah beberapa resiko puasa bagi penderita DM secara umum. Pertama yaitu hipoglikemi, yaitu gula darah di bawah 70, yang mana kadar gula darah terlalu rendah ini bisa menyebabkan hipoglikemi yang akan menyebabkan terjadinya penurunan kesadaran. Untuk yang hiperglikemia ini dia lebih dari 300 mg. Ini juga bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Dan dehidrasi. Nah, dehidrasi ini biasanya bisa karena pada orang-orang diabetes yang dengan hiperglikemi, maka tubuhnya mereka itu merespon dengan membuang gulanya dengan cara mengeluarkan cairan seperti BAK. Sehingga kalau misalnya cairan dibuang terus menyebabkan dehidrasi dan juga gula darahnya naik, dan itu bisa muncul komplikasi akut lain, yaitu ketoasidosis. Next. Ini contoh stratifikasi resiko yang diambil dari diabetes M. Ramadan dari International Association of Diabetes. Next. Nah, ini profil rata monitoring glukosa continuous sebelum dan selama Ramadan. Kita lihat di sini, kalau misalnya orang yang normal, itu dia kenaikan gulanya sebelum berbuka puasa dan sesudah berbuka puasa itu cenderung tidak signifikan. Tapi kalau misalnya orang yang sebelum berbuka puasa, itu jauh lebih turun ke bawah glukosanya, dan ketika sudah iftar atau berbuka puasa itu jauh lebih tinggi. Makanya ketika sebelum berbuka puasa itu disarankan untuk orang-orang dengan penderita gula tidak disarankan untuk berolahraga, apalagi 30 menit sebelum berbuka. Next. Nah, ini adalah beberapa tabel risiko puasa bagi pasien diabetes mellitus. Untuk tabel-tabel risiko ini biasanya akan dinilai oleh dokter-dokter kita. Biasanya untuk poin-poinnya ini ada 14 ya. Untuk 14 ini mulai dari apa yang diperiksa adalah tipe diabetesnya, apakah tipe 1 atau tipe 2, lamanya diabetesnya, apakah durasi dari 10 tahun atau kurang dari 10 tahun, riwayat hipoglikemia sebelum ini. Kalau misalnya riwayat hipoglikemia ini harus kita fokuskan juga, karena biasanya kalau pernah riwayat hipoglikemia pada puasa sebelumnya, biasanya akan hipoglikemia juga pada puasa yang akan datang. Dan juga kendali gula darahnya, apakah dia HbA1c-nya di bawah 7,5 atau misalnya di atas 9. Karena kalau misalnya HbA1c-nya tinggi, itu resiko hiperglikemianya juga lebih tinggi juga. Dan juga jam berpuasanya, lokasinya. Kalau misalnya jam puasanya lebih dari 16 jam, itu bisa lebih beresiko lagi, karena bisa menyebabkan cadangan gulanya makin menurun, seperti yang kita lihat tadi, profilnya makin turun. Tapi di Indonesia, alhamdulillah, kita itu puasa hanya 13-14 jam. Terus tipe terapinya, pemeriksaan glukosa mandirinya, apakah dilakukan atau tidak, terus adakah komplikasi akut atau komplikasi makrovaskular, atau misalnya komplikasi ginjalnya, apakah hamil atau tidak, lansia atau tidak, dan juga apakah dia masih mau bekerja fisik atau tidak, dan pengalaman puasa sebelumnya, apakah pengalamannya bagus atau tidak. Next. Nah, ini beberapa rekomendasi yang disarankan dari stratifikasi resiko tadi itu. Kalau resiko rendah atau 0 sampai 3 poin, untuk rekomendasi medis itu relatif aman, dan itu
biasanya hanya dilakukan evaluasi medis dan penyesuaian terapi serta pemantauan secara berkala. Pemantauan secara berkala ini biasanya dilakukan dengan mandiri juga bisa, dan ke fasilitas kesehatan juga bisa. Tapi untuk rekomendasi keagamaannya, ini dari Mufti Al-Azhar ya, Bapak Ibu, bahwa puasa sebenarnya adalah kewajiban. Anjuran untuk tidak berpuasa tidak diperbolehkan kecuali ada halangan untuk tidak berpuasa karena gangguan fisik saat berpuasa atau perlu minum obat, makanan, minuman selama jam puasa. Terus resiko sedang. Nah, resiko sedang ini ada 3,5 sampai 6 poin. Puasa termasuk beresiko, maka kita harus melakukan evaluasi medis sama seperti yang pertama, dan penyelesaian terapi sama, dan juga itu harus pemantauan ketat. Pemantauan ketat di sini bagaimana? Ya, pemeriksaan gula mandirinya harus lebih intensif lagi, dan juga harus ada dokter yang mendampingi baik telemedicine atau segala macamnya. Nah, untuk dokter yang mendampingi ini biasanya nanti akan memberikan advice, saran-saran bagaimana puasanya untuk pasien-pasien yang beresiko sedang ini. Biasanya disarankan sih tidak sampai 30 hari puasanya. Jadi ada beberapa yang cukuplah 15 atau beberapa hari. Yang penting tetap bisa berpuasa di bulan Ramadan. Kalau rekomendasi keagamaannya disarankan, tetapi pasien dapat memilih untuk tidak berpuasa jika pasien khawatir dengan kesehatannya setelah berkonsultasi dengan dokter dan dengan mempertimbangkan keadaan medis lengkap serta pengalaman pasien sebelumnya. Dan apabila pasien berpuasa, maka pasien disarankan untuk mengikuti rekomendasi medis. Selanjutnya ada risiko tinggi dengan lebih dari 6 poin, itu puasa relatif berisiko, dan itu dari Mufti Al-Azhar juga menyarankan sebaiknya tidak berpuasa. Tapi sebenarnya ya Bapak Ibu ya, karena puasa itu merupakan suatu keyakinan beragama, di mana terkadang walaupun pasien itu ada pasien yang berisiko tinggi, tapi ada yang tetap ingin berpuasa. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, perlu pendampingan dengan secara ketat, dan itu bagaimana cara mengatur obatnya, asupan nutrisinya, dan kedisiplinan pemeriksaan gula darah berskala secara mandiri. Nah, itu tadi diharapkan sebenarnya tidak lebih dari 30 hari, tidak 30 hari dia puasanya. Next. Ini adalah pengaturan kalori saat berpuasa. Sebenarnya makanan yang dibutuhkan waktu puasa sama seperti bila tidak berpuasa. Karena kalau misalnya dikurangi ya itu risiko hipoglikemia juga ada. Nah, perlu juga pengaturan dan distribusi makanan serta obat-obatan. Itu nanti biasanya bagi dokter untuk mengatur obat-obatannya yang cocok. Untuk pengaturan makanannya, buka puasanya itu 40-50% kebutuhan energi sehari. Sebelum sholat maghrib makanan ringan 10%, sesudah sholat maghrib makanan utama 30-40%, sesudah sholat tarawih itu makanan ringannya 10%, dan sahur itu makanan utama 30-40%. Untuk makanannya itu sarannya harus makanan-makanan serat tinggi dengan indeks glikemik rendah, seperti bisa buah dan sayuran, dan juga kebutuhan cairan air putih dan minumannya tanpa gulanya itu harus banyak. Dan kita harus menghindari makanan-makanan dengan kaya dengan lemak jenuh, makanan manis, mengandung berkafein, dan yang manis-manis. Karena kalau makanan yang dengan lemak jenuh itu tadi bisa ke arah mempengaruhi elastisitas pembuluh darahnya itu tadi. Next. Nah, ini adalah pemantauan glukosa berkala secara mandiri. Kapan sih biasanya kita itu untuk pemantauan gula darah secara mandiri? Nah, ada beberapa waktu pemantauan gula darah yang perlu diperhatikan selama berpuasa, yaitu pertama, saat menjelang sahur. Pada saat itu kita perlu nilai apakah penyandang diabetes tersebut ada indikasi hiperglikemi yang mana nantinya penting untuk kita dalam penyesuaian dosis obat, yang nanti akan dikonsulkan ke dokter. Kedua, pagi hari. Itu pagi hari kita melihat apakah ada asupan kalorinya tinggi saat sahur. Terus yang selanjutnya ketika pertengahan hari atau 5-6 jam ketika sudah berpuasanya sedang berjalan, itu kita nilai apakah mulai terjadi ada hipoglikemia atau hiperglikemia. Dan yang terakhir sebelum dan sesudah berbuka untuk melihat terjadinya hipo dan hiperglikemia saat berbuka, dan apakah asupan kalorinya pada saat waktu berbuka cukup tinggi. Tapi Bapak Ibu sekalian, pemeriksaan ini dari tanda hiperglikemia, hipoglikemia tersebut bukan merupakan
hanya berdasarkan waktu saja. Misalnya Bapak Ibu sudah ada gejala-gejala hiperglikemia atau hipoglikemia nih. Nah, nggak apa-apa, langsung stop aja, berhenti puasanya. Nah, gejala-gejala hipoglikemia dan hiperglikemia itu apa saja? Next. Bisa dilihat di sini. Kalau hipoglikemia biasanya itu ada gemetar, berkeringat, palpitasi atau jantung berdebar, ada perasaan lapar. Ya, lapar mungkin puasa ada ya, tapi biasanya lapar yang sangat lapar lah pokoknya. Perubahan status mental, dia ngomongnya udah kayak meracau, merasa kayak ngantuk, kebingungan, sakit kepala. Untuk hiperglikemia, rasa haus yang ekstrim, lapar juga ada juga, terus sering pipis jadinya karena dia kan tadi mencoba mengeluarkan gula dari urin ya tadi ya. Terus dari kelelahan, kebingungan, mual muntah, dan juga sakit perut pada abdominalnya. Nah, ini kadar-kadar untuk hipoglikemi tadi sudah di bawah 70 mg per dl, dan itu kalau misalnya kadarnya 70-90 itu cek kembali dalam 1 jam kalau misalnya masih di angka situ, dan juga kalau misalnya di atas 300 atau hiperglikemia maka harus di stop. Next. Nah, untuk perubahan jadwal dosis diabetes, itu perlu diperhatikan obat-obatan sulfonilurea karena kemungkinan efek samping hipoglikemianya yang ditimbulkan cenderung lebih besar. Sedangkan kayak obat-obatan kayak metformin, DPP-4, dan akarbose, itu jarang ada dilakukan penyesuaian dosis dan konsultasi, dan itu biasanya kita harus konsultasi ke dokter yang menangani. Next. Nah, saat Hari Raya Idul Fitri, biasanya kan Hari Raya Idul Fitri adalah hari kemenangan bagi umat Muslim. Dan itu bukan excuse bahwa pasien DM boleh makan yang banyak, boleh makan karbo yang banyak, boleh makan lemak-lemak kambing yang banyak. Kita harus tetap menjaga gula darahnya tetap stabil. Karena kenapa? Karena kan nanti setelah puasa Ramadan biasanya kan ada Bapak Ibu melakukan puasa sunnah, puasa Syawal. Nah, itu kan harus lebih stabil, harus tetap stabil lagi. Karena ketika kita berhasil mengontrol gula darah kita pada puasa tahun ini, itu ada jaminan bisa lanjut ke puasa-puasa selanjutnya. Tapi walaupun begitu tetap tidak menjamin puasa Ramadan tahun depannya bisa aman, karena dalam perjalanan setahun kan kita tidak tahu, biasanya ada komplikasi metabolik yang akan muncul. Makanya kita harus tetap disiplin dalam menjaga kadar gula darah sehingga diabetes kita tetap stabil. Next. Untuk kesimpulan dari diabetes, pertama kita harus stratifikasi resiko, apakah kita aman untuk berpuasa. Kalau misalnya kita tetap harus puasa, kita harus perhatikan asupan kalori, dan harus ada pemeriksaan gula darah mandiri, dan juga evaluasi apakah ada riwayat hipoglikemia bila pernah terjadi, dan hubungi dokter segera apabila kalau ada gejala-gejala hipoglikemia, hiperglikemia, atau misalnya gejala-gejala lain. Dan keberhasilan dari kita mempertahankan gula darah kita pada saat puasa Ramadan tahun ini harus dipertahankan dengan cara puasa Syawal dan puasa sunnah setelah Ramadan, dan insya Allah bisa dapat juga berpuasa pada Ramadan tahun depan. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Jamal, penyampaiannya sangat luar biasa, sangat jelas. Sepertinya ini banyak tips-tips juga ya buat peserta prolanis kita. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang akan ditanyakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mumpung ada Dr. Jamal. Ibu Eli, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak Edi Sopyan, monggo, Pak Handrianto, Ibu Yulia. Pasti ya, assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya dok, ya saya mau nanya. Ini ya, apakah boleh benar-benar lepas tuh obat? Saya kan HT ya, obat amlodipin itu tiap hari kan saya minum itu, tiap habis sahur saya minum. Ya kalau tensi sih
memang 30-an per 80 rata-rata 80. Boleh nggak dihentikan sama sekali gitu. Terus yang kedua, ada organ tubuh apa istilahnya? Organ tubuh jantung atau apa ya yang mempengaruhi dari HT itu? Itu dok. Itu aja dok. Pertanyaan yang kedua bagaimana Pak? Mohon maaf tadi kurang terdengar. Ada gangguan organ tubuh nggak ya biasa organ tubuh? Oh ya. Gangguannya apa itu biasa? Apa jantung atau apa gitu? Kalau penderita HT biasa. Itu aja dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pak siapa tadi ya? Pak Hendri ya tadi ya? Pak Edi Sofyan ya tadi ya? Atas pertanyaannya, pertama, apakah obat anti hipertensi itu perlu dikonsumsi terus-menerus? Sebenarnya kalau hipertensi itu kan penyakit kronis ya Pak, memang harus dibutuhkan pengobatan jangka panjang. Tapi kalau misalnya sudah terkendali, biasanya dokternya itu akan mencoba untuk menurunkan dosisnya atau mungkin dengan penata laksanaan atau treatment non medikamentosa seperti olahraga seperti senam, olahraga ringan seperti tadi itu. Cuma kalau misalnya untuk putus obat, mohon maaf Bapak sepertinya belum bisa ya, karena kan hipertensi itu kan ada hubungannya dengan kelainan pada sel renin-angiotensin. Sel renin-angiotensin ini apa? Sel renin-angiotensin ini berhubungan dengan sistem-sistem di ginjal yang mana nanti akan mengeluarkan hormon-hormon yang akan meningkatkan reseptor-reseptor di pembuluh darah yang mana bisa menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Nah, kalau penyempitan pembuluh darahnya ini sudah semakin sempit, kita bayangkan seperti selang. Selang ini misalnya kan selang, terus dia udah makin sempit, makin kencang pembuluh darahnya, ditambah lagi ada kolesterol, LDL, yang mana itu dia bakalan makin sempit lagi seperti ada kerak-keraknya. Nah, itu kan lama-lama bisa jadi salah satunya contohnya ya stroke itu. Kalau misalnya dibilang apakah bisa lepas obat, saat ini belum bisa karena itu merupakan kelainan di reseptor-reseptor angiotensin yang ada di ginjal. Biasanya sih seperti itu. Untuk efek sampingnya, komplikasinya daripada daripada hipertensi, biasanya sih untuk komplikasinya, iya Bapak betul ada ke jantung seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu bisa kerusakan-kerusakan mikro atau makrovaskular. Mikro itu maksudnya kerusakan-kerusakan pembuluh darah kecil atau kerusakan-kerusakan pembuluh darah besar. Nah, ini biasanya terjadi ketika pasien itu tensinya terus-menerus tinggi dan tidak terkontrol. Nah, itu bisa menyebabkan yang seperti saya katakan tadi, adanya plak aterosklerosis atau kerak-kerak di pembuluh darah, bisa menyebabkan jantungnya iskemik atau misalnya serangan jantung, bisa ada stroke atau misalnya penyakit-penyakit retinopati atau penyakit-penyakit yang menyerang pembuluh-pembuluh darah kecil, misalnya di pembuluh darah mata. Nah, itu bisa bahaya juga, bisa menyebabkan kebutahan. Tapi dengan kasus Bapak 130/80 tadi ya, itu sebenarnya udah dalam batas normal dan itu alhamdulillah perlu dipertahankan sih Pak untuk seperti itu. Mungkin itu dari saya Pak Edi. Bagaimana Pak Edi? Apakah sudah jelas tadi? Jadi jelas ya. Terima kasih Mbak Andri, Mbak Dr. Jamal. Terima kasih. Iya. Di belakang Pak Edi ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Mungkin Ibu Yuliana ada yang ingin ditanyakan? Silakan Ibu atau Ibu Eli atau yang lainnya. Ibu Yulia Rosana. Atau dari teman-teman perawat juga silakan loh kalau ada yang ingin ditanyakan, sehingga nanti sekali waktu ada pasien yang bertanya kepada teman-teman perawat,
teman-teman sudah lebih paham. Monggo silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Dengan Ibu siapa Ibu? Bu Partini. Oh, Bu Parni. Selamat bergabung Bu Parni. Dari Klinik Gedong ini ya? Ibu Parni, silakan. Mau tanya, selama kurang lebih 3 bulan ini, dosis obat saya kurangin sendiri. Boleh nggak dokter ya? Soalnya kalau nggak dikurangin, tetap minum 2 miligram, itu badan saya gemeteran, keringat besar-besar ngucur gitu. Terus udah saya kurangin dosisnya, gula darah saya antara kurang lebihnya itu 100, 120, 110, terakhir kemarin bulan puasa ini 93. Dosisnya saya minum 1 miligram. Bagaimana dokter, boleh nggak ya gitu ya? Baik dok, baik Bu, untuk obat yang dikonsumsi apa Bu? Yang saya minum itu sebelum makan itu Glimepiride. Oh, Glimepiride, baik. Iya, tadinya 2 mili. Saya kurangin sendiri dosisnya jadi 1 mili. Terus yang metformin saya minum cuma 1 biji. Jadi sekali sehari minumnya 1 kali saja udah dokter. Kalau mohon maaf Bu, untuk Glimepiride-nya itu berapa kali sehari tadi? Harusnya 2 kali pagi dan sore, tapi saya minum setelah buka aja 500 mg itu. Oh. Ya, terima kasih Ibu Parni tadi ya. Parni dokter. Ibu Parni. Oh iya, Bu Parni, mohon maaf. Ya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama karena saya agak susah sebenarnya mengingat nama. Tapi kalau misalnya lihat muka, insya Allah saya hafal itu. Ya, seperti yang telah saya jelaskan tadi, Ibu kan itu ada mengkonsumsi Glimepiride ya Bu ya. Glimepiride ini sebenarnya termasuk golongan sulfonylurea. Nah, untuk sulfonylurea itu biasanya harus diatur obat-obatan sulfonylurea karena efek samping daripada sulfonylurea itu hipoglikemia. Makanya Ibu kan sempat ketika ngecek sendiri itu range-nya antara 70 sampai 90. Nah, biasanya kalau misalnya 70 sampai 90 itu harus kita monitoring terus selama sejam ke depan, kita lihat apakah semakin turun atau tidak. Kalau semakin turun ya bisa jadi bisa malah lebih ke hipoglikemia. Nah, makanya tadi Ibu ada terasa kayak gemetar, berkeringat. Nggak apa-apa Ibu kurangin dosisnya, tapi nanti kapan ada kesempatan mungkin bisa diatur lagi ya sama dokter di BPRI ya Bu ya, nanti biasanya dikontrol di klinik, paling begitu sih Bu. Kalau sulfonylurea sendiri, Ibu kan sama metformin ya tadi ya? Kalau sulfonylurea sendiri itu bisa sekali sehari dikonsumsinya pada saat berbuka puasa aja. Kalau metformin nggak ada penyesuaian dosis sih biasanya, Bu. Paling begitu untuk Bu Riani. Gimana Ibu Parni? Apakah bisa menangkap apa yang dijelaskan oleh Dr. Jamal? Sudah jelas?
Halo. Halo, Ibu Parni. Bagaimana Bu Parni? Sudah jelas apa masih ada yang harus ditanyakan? Baik, mudah-mudahan Ibu Parni sudah jelas ya. Nanti kita akan membuka WA grup Prolanisnya, nanti akan saya buka supaya jika ada pertanyaan yang belum sempat ditanyakan atau ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan langsung ke WA grup Prolanis. Lalu di belakang Ibu Parni ada lagi yang ingin bertanya? Kalau yang kurang jelas nanti penjelasannya di WA. Yuk, kita masih punya waktu sekitar 16 menit lagi. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Atau jika Ibu kesulitan dengan koneksi, mungkin bisa melalui chat di room chat. Nanti akan saya bacakan. Oke. WA Group sudah saya buka. Jika ada yang ingin bertanya melalui WA Group, silahkan nanti akan saya bacakan. Mungkin boleh sampai jam 2 sampai tarawih malam ini dibukakan grupnya ya Bu ya. Nanti kan kalau misalnya ada yang mau bertanya nanti nggak apa-apa telekonsultasi via WA, nanti saya jawab satu-satu. Siap. Siap. Sekalian saya ingin sampaikan ke ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian bahwa untuk tanggal 23 dan 24 nanti malam dan besok malam ada pelayanan vaksin booster ya. Jadi kalau yang tanggal 23 itu alhamdulillah kuotanya sudah penuh. Tapi untuk yang tanggal 24, silakan Bapak Ibu jika akan mendaftar untuk vaksin booster bisa melalui WA grup Prolanis atau langsung melalui WA Center Klinik ya. Jadi ini booster dan kami boosternya menggunakan AstraZeneca. Jadi dari dropping dari puskesmas itu menggunakan AstraZeneca. Silakan Bapak Ibu jika ingin memanfaatkan kesempatan ini karena untuk puskesmas dan tempat-tempat yang lain itu jarang yang membuka layanan di hari Sabtu dan Minggu. Kami sengaja untuk membuka layanan di hari Sabtu dan Minggu supaya mereka yang punya kesibukan di hari kerja bisa bergabung untuk mendapatkan pelayanan vaksin booster di tempat kami. Vaksin ini pelayanannya dimulai jam 6:30 malam sampai dengan jam 9 malam. Jadi silakan jika berkenan bisa mendaftar melalui WA grup Prolanis atau melalui WA Center Klinik dengan syarat bahwa tiket booster sudah terbuka. Jadi tiket yang vaksin yang ketiga ya sudah terbuka. Kemudian telah mendapatkan vaksin yang kedua dengan jarak
waktu 3 bulan ya. Jadi sudah 3 bulan yang lalu tuh biasanya langsung kebuka. Kemudian membawa fotokopi surat vaksin yang kedua bagi penyintas COVID-19 dengan gejala ringan sampai dengan sedang telah melewati waktu 1 bulan dinyatakan sembuh. Ya, bagi penyintas COVID-19 dengan gejala berat telah melewati waktu 3 bulan telah dinyatakan sembuh. Demikian. Jika ada yang berkenan, silakan menghubungi kami. Jika memang Bapak Ibu belum vaksin yang pertama ataupun kedua, Bapak Ibu bisa langsung vaksin di klinik atau langsung ke puskesmas ya. Jadi pelayanan di puskesmas itu masih terbuka untuk yang vaksin 1 dan 2 itu di pagi hari. Ya, di puskesmas Pasar Bo yang saya tahu. Atau bisa juga Bapak Ibu mencari informasi di IG-nya Klinik Pasar Bo, itu ada jam dan waktu pelayanannya serta vaksin apa yang akan digunakan. Demikian ya. Oh iya, ini ada pertanyaan. Jadi kalau dengan vaksin hari ini tidak menggunakan Pfizer, melainkan menggunakan AstraZeneca. Hari ini dan besok kami mendapat boosternya itu AstraZeneca ya. Jadi bukan menggunakan Pfizer. Karena ternyata logistik di puskesmas kosong untuk Pfizer sehingga kami dapat droppingnya AstraZeneca. Demikian ya. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan ke Dr. Jamal? Bisa jadi mungkin Dr. Jamal juga jika ada pertanyaan di luar topik juga nggak ada masalah ya Dok ya. Akan berusaha untuk dijawab ya Dok ya. Silakan. Ini Ibu Parni chat di room chat, beliau kurang jelas tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Jamal karena saat dijelaskan itu beliau terlempar dari Zoom meeting ini. Baik, coba saya jelaskan ulang. Jadi kan Ibu Parni salah satu pengobatannya ada Glimepiride dan Metformin ya Bu ya. Untuk Glimepiride itu sendiri itu kan termasuk dalam golongan obat-obatan sulfonylurea. Nah, obat-obatan sulfonylurea ini punya efek samping hipoglikemi, itu efek sampingnya bisa timbul dan itu bisa lebih besar efeknya. Makanya ketika Ibu minum Glimepiride dengan dosis normal, itu dia Ibu ngerasa kayak gejala-gejala daripada hipoglikemia, salah satunya tadi gemeteran, berkeringat. Nah, salah satunya juga Ibu ketika ngecek gula darah mandirinya itu, gula darah sewaktunya itu Ibu lihat ada di antara 70 sampai 90 mg per desiliter. Nah, ini sebenarnya harus dipantau terus-menerus. Apakah boleh saya kurangin? Boleh Bu untuk dikurangin dengan anjuran misalnya Ibu sebelumnya kan minumnya 2 kali sehari. Nah, itu biasanya boleh sekali sehari itu dikonsumsinya pada saat berbuka puasa aja nggak apa-apa. Tapi itu harus dikontrol lagi nanti. Apakah dengan 1 kali sehari itu tetap dia ada hipoglikemi atau ada gejala-gejala gemeteran, gejala-gejala berkeringat. Nah, itu harus dikontrol lagi. Biasanya sih seperti itu sih Bu. Baik, jadi boleh ya dikurangi ya Ibu dengan dikonsumsi saat berbuka, tapi Ibu perhatikan apakah tetap masih ada gejala-gejala yang tadi disebutkan oleh Dr. Jamal seperti gemetaran gitu ya. Mungkin juga jika memang seperti itu bisa konsultasi langsung ke dokter ya Dok ya, bisa konsul ke dokter jaga di klinik. Demikian ya, jika Ibu ada keluhannya yang berkepanjangan, silakan Ibu konsultasi langsung ke klinik.
Baik, ada lagi yang di belakangnya. Mudah-mudahan Bu Parni atau Bu Partini ya. Kalau lihat wajahnya Bu Partini ini. Betul ya Ibu Partini ya? Iya, saya. Iya, kok saya tadi nyebutnya Bu Parni, Bu Partini. Bu Partini lagi dalam perjalanan ya? Iya. Pulang kampung ini, Bu. Iya, Bu Andri. Kasih Dokter Jamal. Sama-sama ya, sama-sama Ibu. Bu. Sehat terus ya Bu ya. Semoga kita ini lagi di jalan Bu. Oleh Ramadan. Pulang kampung ini Bu. Belum Bu. Belum. Oke. Selamat sampai tujuan ya Bu. Terima kasih Bu Andri. Sama-sama. Di belakang Ibu Partini, silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu Partini sudah vaksinnya sudah lengkap, Ibu? Sudah Bu, sudah lengkap, sudah lengkap ya. Booster sudah. Keluarganya bagaimana? Sudah Dan semua. Sudah semua, alhamdulillah sehat-sehat ya. Baik, di belakang Ibu Partini ada yang ingin bertanya lagi? Coba ada chat ini. Oh, ada pertanyaan dari Bapak Mujahid, Dok. Menu buka puasa yang cocok untuk pasien diabetes dan hipertensi seperti apa, Dok? Pak Mujahid dari peserta klinik Gedong, Duku, Kalisari, atau dari Pejaten ini? Suaranya bisa masuk, Kak? Mungkin langsung dijawab aja ya Bu ya. Ya, silakan dokter. Untuk menu buka puasa yang cocok untuk pasien diabetes dan hipertensi, sebenarnya sih kalau kita lihat dari orang bilang kan berbuka dengan yang manis-manis itu sebenarnya tidak cocok dengan kita yang diabetes ya sebenarnya ya. Apalagi ketika buka itu kan langsung naik itu profil lipid kita, profil gula darah kita tinggi, nah kan nanti hiperglikemi. Makanya biasanya disarankan setelah buka puasa juga kita lihat apakah kita itu ada hiperglikemi atau tidak. Sisanya sih boleh-boleh aja Bu ya, Pak Mujahid ya, apa saja boleh untuk buka ketika buka puasa. Nah, baik diabetes dan hipertensi itu biasanya cairannya kan kurang itu Pak, apalagi kalau cairan itu kan sangat berpengaruh atau terhadap pasien-pasien dengan hipertensi. Yang diabetes juga berpengaruh apabila dia ada hiperglikemia. Nah, cairannya itu harus cukup juga. Nah, cairannya seperti apa ya? Itu tadi 2-4-2, 2 ketika berbuka, 4 ketika setelah tarawih atau misalnya ketika malam, dan 2 ketika sahur. Dan juga untuk hipertensi, khususnya hipertensi ya dikurangin makanan-makanan tinggi natrium yang garam itu tadi, seperti ada juga, atau misalnya makan-makan seperti minuman-minuman yang berkafein, teh, soda, dan lain sebagainya. Mungkin itu sih Pak. Atau misalnya contohnya nih, kita kan biasanya kalau buka itu kan pakai kolak ya, kolak. Kalau misalnya pakai kolak kan orang Indonesia itu biasanya pakai kolak. Boleh nggak sih sebenarnya kita buka pakai kolak itu? Sebenarnya kalau misalnya kita bedah satu-satu sih, sebenarnya kalau misalnya kolak itu kan ada pisang, ada gula merah, ada santan. Nah, masing-masing itu punya efek yang berbeda. Kalau misalnya secara umum kan kita tahu kalau misalnya tadi itu saya bilang dari tadi bahwa orang hipertensi itu harus diet tinggi garam atau natrium. Tapi ternyata diet tinggi kalium juga bisa menurunkan HT. Nah, kalium itu banyak terdapat yang saya bilang tadi di pisang. Tapi selain dari pisang itu ternyata ada gula. Nah, gula merah dan santan ini kan sebenarnya kurang baik sebenarnya. Apalagi santan itu kan banyak lemak jenuhnya, yang mana kalau misalnya lemak jenuh itu bisa bikin resiko-resiko aterosklerosis atau pembuluh darahnya itu jadi kurang baik. Mungkin itu ya Pak Mujahid ya. Baik dokter. Misal kurma itu kira-kira yang aman berapa butir dok? Biasanya kita kalau buka puasa itu utamanya makan kurma dulu ya dok ya. Itu kira-kira berapa butir boleh dikonsumsi dok? Kalau kurma sih sebenarnya sewajarnya aja sih Bu ya. Kalau misalnya dari kita dari Rasul kan itu biasanya kurma 3 butir kurma itu sih masih dalam batas normal ya. Tapi makanya itu ada anjurannya tadi
saat berbuka kurma, misalnya habis berbuka itu kita evaluasi gula darah kita apakah ada hiperglikemia atau tidak. Jadi ya tentatif sih sebenarnya itu Ibu, relatif. Relatif ya. Baik Pak Mujahid, mudah-mudahan penjelasan dari Dokter Jamal cukup jelas ya. Jadi Bapak insya Allah tidak ragu lagi untuk memilih konsumsi untuk berbuka. Ada lagi di belakang Pak Mujahid? Monggo silakan. Baik dokter, ini kayaknya sudah jam setengah 12 ya. Kita udah di penghujung waktu. Dapat kami simpulkan ya bahwa tetap minum obat sesuai anjuran dokter tadi. Jika memang ada yang harus dikurangi, juga tadi tetap harus dievaluasi dampak dari pengurangan tadi. Terus makannya juga tetap harus teratur, jangan karena habis berpuasa terus jadi apa aja sikat, jangan ya. Apalagi nanti ketika sedang hari raya ya, hari raya itu benar-benar banyak makanan-makanan yang sangat menggiurkan, tapi kita hitung-hitungan lagi dengan kondisi kesehatan masing-masing. Mudah-mudahan penjelasan dari Dokter Jamal cukup jelas buat Ibu Bapak semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dokter, ada lagi yang akan disampaikan sebagai kata penutup? Mungkin sudah cukup sih Bu Andri. Yang penting sih kalau kita punya hipertensi atau diabetes ya seperti yang saya katakan tadi, khususnya diabetes itu kan kita harus evaluasi sebelum Ramadan. Ketika Ramadan juga kita harus evaluasi gula darahnya dan juga sering-sering konsultasi, dan juga makanan-makanan yang perlu dihindari sebaiknya dihindari, dan juga perlu diawasi tadi gejala-gejala apa yang perlu diperhatikan selama berbulan puasa. Semoga dengan lancarnya atau adanya pengalaman-pengalaman positif ketika berpuasa ini dapat menjadi acuan kita untuk berpuasa selanjutnya, baik itu puasa Syawal, puasa Senin Kamis, atau puasa-puasa kedepannya. Mungkin itu sih Bu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu mohon mengisi absensi. Link absensi sudah di-share di chat room. Silahkan diisi. Sambil mengisi, saya Dwi Andriani izin untuk menutup acara ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Kami mewakili Klinik Budi Pratama mengucapkan selamat Idul Fitri, menyambut Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon dimaafkan jika dalam pelayanan kami ada kurang-kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan diisi absensinya ya Bapak Ibu, sebelum kami tutup linknya. Monggo.
izin saya live.